Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Di video saya ini masih membahas seputaran asam lambung dan juga anxiety disorder. Bagi kalian yang masih menderita asam lambung ataupun penyakit GERD ataupun penyakit kecemasan, silakan ikuti video-video saya agar kalian itu bisa termotivasi untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Mungkin cara penyampaiannya tidak begitu baik teman-teman, tetapi bisa memotivasi kalian itu mungkin sudah cukup bagi saya karena tidak nyaman sekali menderita penyakit asam lambung ini. Banyak sekali ya sensasi yang kita rasakan, mulai dari kejengan, mata buram, bangun tidur badan sakit semua, kuping sering berdenging, gigi keropos, pokoknya banyak sekali sensasi yang kita rasakan ketika menderita penyakit asam lambung ini. Nah, untuk itu silakan kalian tonton saja video-video saya, mungkin bisa membantu ataupun bisa kalian itu bisa mengambil manfaat dari video-video ini, teman-teman. Sebelumnya teman-teman saya akan bercerita dulu. Dulu waktu saya terkena penyakit asam lambung ini, berapa lama sih? Saya dulu teman-teman menderita penyakit asam lambung ini selama 2 tahun. Terkenanya itu tahun 2019 akhir dan sembuhnya itu tahun 2021 dan alhamdulillah sampai sekarang itu tidak kambuh-kambuh teman-teman, bisa bekerja, bisa beraktivitas, pokoknya bisa normal kembali kayak orang-orang pada umumnya. Dan harapan saya tentunya agar kalian itu bisa bangkit juga, bisa normal kembali juga, bisa sembuh kembali juga, bisa bekerja juga, agar kalian bisa membahagiakan orang-orang yang kalian cintai, teman-teman. Nah, sekedar flashback teman-teman, saya dulu terkena penyakit asam lambung ini 2019 itu, awal mulanya itu saya itu merasakan tidak nyaman di ulu hati, dan ini sudah beberapa hari saya rasakan dan akhirnya saya tidak tahan lagi dan saya itu pergi ke dokter, teman-teman. Nah, di dokter ini saya itu divonis terkena penyakit MA, dan di sini saya dikasih obat, dikasih apa ya, sirup, terus juga disuruh menjaga pola pikir juga, terus juga menjaga makan saya juga, teman-teman. Dan setelah beberapa hari dari dokter ini, obatnya sudah habis, tetapi penyakit lambung saya ini tidak sembuh juga, dan akhirnya saya pergi ke dokter lagi, dan dokternya ini berbeda dari dokter sebelumnya, dan di sini saya juga terkena divonis juga terkena penyakit masih berkenaan dengan lambung, tetapi yang dulu penyakit MA, dan yang dokter sekarang ini disebutnya itu saya terkena penyakit dispepsia. Nah, di sini juga saya juga teman-teman masih dikasih obat yang hampir sama, hampir serupa, dan saya konsumsi juga, tetapi hasilnya sama saja, masih belum bisa menyembuhkan penyakit yang saya derita. Dan di sini akhirnya saya apa ya, karena begitu lama menderita penyakit asam lambung ini, akhirnya saya kembali lagi ke dokter itu, teman-teman. Tetapi bukan dokter yang sebelumnya, saya berbeda lagi dokter, teman-teman. Saya ke dokter lagi, tetapi ke dokter yang berbeda lagi. Dan di sini juga saya dinyatakan gastritis. Nah, di saat gastritis ini saya dikasih obat lagi, dan sama saja seperti dokter sebelumnya, masih belum menyembuhkan apa yang saya rasakan, dan masih bahkan teman-teman sensasi yang saya rasakan itu semakin bertambah ataupun semakin banyak. Dan setelah beberapa kali ke dokter, 3 kali atau 4 kali saya ke dokter, masih belum sembuh juga, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter penyakit dalam ataupun ke rumah sakit umum. Nah, di sini teman-teman, saya itu sudah banyak sekali sensasi yang saya rasakan. Saya itu sudah mulai merasa gemetar, sudah mulai merasa eh, kayak mau pingsan, kejengan juga, dada sering panas. Nah, di sini akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis dalam. Nah, di sini saya katakan kepada dokter saya itu keluhan-keluhan saya tadi, teman-teman. Dan ketika saya ditanya kenapa sering gemetar, maka dokter itu, teman-teman, menyatakan, coba tangan kamu direntangkan seperti ini. Dan dilihat dokter, ternyata jari jemari saya ini tidak merasakan getaran, teman-teman, tidak bergetar seperti ini. Dan saya ini dikatakan bahwa kamu itu menderita penyakit yang namanya GERD karena dada kamu sudah terasa panas. Dan sini teman-teman dokter itu meresepkan obat banyak sekali, dan di sini saya dulu terkena kalau dirupiahkan itu terkena habis 900.000, teman-teman. Dan di sini teman-teman akhirnya saya dikasih obat anti mual juga, obat anti pusing juga, terus juga banyak sekali obat yang diresepkan dokter ini. Dan akhirnya teman-teman agak lumayan membantu, saya bisa makan karena tidak mual lagi. Dan tetapi sensasi-sensasi yang lain mulai seperti keliengan, mata buram, terus juga hidung tersumbat, dada panas itu masih ada, teman-teman. Tapi enaknya saya itu sudah bisa makan karena tidak merasakan yang namanya mual lagi. Nah, terus teman-teman, setelah semua obat yang saya beri dokter itu habis, akhirnya saya kembali lagi ke dokter spesialis dalam tadi dan menyatakan bahwa saya itu masih mengalami yang namanya sering
mata buram, hidung tersumbat, dada masih panas, tetapi saya itu sudah ada baiknya itu saya itu bisa makan tanpa mual ataupun tanpa muntah lagi. Dan dokter itu kembali meresepkan obat, teman-teman. Dan di sini obat itu agak berbeda, tetapi saya lupa. Setelah saya konsumsi obat ini, ternyata obatan yang dikasih dokter ini masih belum mampu untuk menyembuhkan penyakit saya, karena sensasi yang saya rasakan itu masih ada, teman-teman, masih banyak. Bahkan teman-teman di sini sudah merambah ke sesak napas juga, sesak napas sudah itu. Pokoknya sensasi yang lain itu mulai bertambah, teman-teman. Dan setelah 3 kali ke dokter umum, ini semua teman-teman tanpa BPJS, saya pribadi pergi ke dokter umum dan cukup lumayan habis uang ke dokter ini, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti ke dokter karena saya pribadi tidak punya uang lagi. Nah, setelah memutuskan berhenti ke dokter, teman-teman, akhirnya saya mencoba obat-obatan herbal. Di sini saya mencoba minum obat-obatan herbal yang dikasih tahu orang tua di kampung saya, terus juga dikasih pokoknya mendengar cerita orang itu mulai dari kunyit, jahe, temulawak, daun-daunan, pokoknya semua minuman herbal itu sudah saya coba satu persatu, dan apa ya, pokoknya tidak cocok di saya semua herbal-herbal yang diberikan oleh orang-orang itu. Mungkin apa ya, mungkin karena faktor lain sehingga saya tidak cocok untuk mengkonsumsi yang namanya herbal-herbal itu. Dan akhirnya juga saya memutuskan untuk berhenti konsumsi yang namanya herbal-herbal tersebut, teman-teman. Nah, singkat cerita, teman-teman, setelah sekian lama saya menderita penyakit asam lambung ini, itu timbul yang namanya kecemasan berlebih. Saya itu mulai takut untuk bepergian, takut untuk keluar rumah, takut untuk mandi, pokoknya serba takut. Takut untuk ke Indomaret, takut untuk ngantri bensin, pokoknya serba takut, teman-teman. Jadi di saat ketakutan ini mulai muncul semua satu persatu, teman-teman, akhirnya saya itu hanya berdiam diri di rumah, berdiam diri di kamar. Dan di sini ternyata di saat saya berdiam diri di rumah dan di kamar ini membuat penyakit asam lambung ini semakin nyaman, semakin betah di tubuh saya, sehingga saya itu menderita penyakit asam lambung ini cukup lama, sampai 2 tahun. Dan bagaimana cara saya itu bangkit ataupun bisa keluar dari penyakit yang namanya asam lambung ini? Nah, akhirnya saya, teman-teman, menemukan sebuah video dulu dari Mas Erik Wibowo. Nah, di sini saya mempelajari semua apa yang dia sampaikan, di video-videonya, sehingga saya itu mengerti cara penyembuhan dari penyakit asam lambung ini. Karena penyakit asam lambung ini tidak berbahaya, hanya saja mengganggu proses kebahagiaan kita, mengganggu kerja kita, pokoknya mengganggu sekali kehidupan kita sehari-hari, tetapi tidak membahayakan, teman-teman. Nah, di sini saya mempelajari video-video Mas Erik ini, dan akhirnya saya itu bisa mengambil apa yang dia sampaikan itu, bisa saya pelajari dan bisa menerapkannya di kehidupan saya, mulai menjalani pola hidup sehat, pola 3P. Dulu waktu itu masih pola 3P, belum 4P, teman-teman. Saya melakukan pola 3P, dan di sini akhirnya saya bisa mengetahui, ataupun pokoknya semua sensasi yang saya rasakan itu mulai satu persatu hilang setelah saya melakukan yang namanya pola hidup sehat ini, teman-teman. Pola hidup sehat ini ya pokoknya kalian pasti sudah tahu, sudah mengerti, tetapi hanya saja kalian itu belum bisa melakukan yang namanya ini secara disiplin, ataupun belum bisa menjalaninya tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sembuh total, teman-teman. Jadi kalian itu harus bisa menerapkan pola hidup sehat ini, ataupun mempelajari tahapan demi tahapan penyembuhan dari penyakit asam lambung ini. Nah, untuk tahapan demi tahapannya, teman-teman, sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kalian itu harus menyembuhkan lambungnya terlebih dahulu, terus itu menyembuhkan kecemasannya ataupun anxiety-nya. Nah, untuk menyembuhkan lambungnya ini, kalian harus mengetahui jenis sakit lambung kalian itu apa dulu, apakah disfungsi fungsional, apakah organik. Nah, dengan mengetahui ini, teman-teman, kalian akan lebih mudah untuk menyembuhkan lambungnya. Nah, setelah lambung kalian sembuh, maka kalian akan lebih mudah untuk menyembuhkan kecemasannya. Nah, begitu tahapan, hanya 2 tahap, teman-teman. Menyembuhkan lambung dan menyembuhkan kecemasan. Untuk semua sensasi yang kalian rasakan, itu silakan kalian abaikan saja ataupun cuekkan saja. Karena dengan kalian menyembuhkan lambung, maka otomatis semua sensasi dari lambung itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga dengan kalian menyembuhkan pikiran, maka semua sensasi yang dari kecemasan ini maka akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Jangan kalian tanyakan kenapa sering sakit ini, sering timbul ini, sering mata buram, hidung tersumbat, apalagi tenggorokan mengganjal.
Ini semua merupakan bagian dari sensasi, teman-teman, hanya sensasi. Nah, sensasi ini, tugas kalian itu harus mencari induk dari penyebab sensasi ini. Nah, ketika kalian mengetahui induk atau bisa menyembuhkan induknya, maka semua sensasi-sensasi ini akan hilang dengan sendirinya. Itu, teman-teman, kalian itu harus menyembuhkan asam lambung kalian ini dengan cara mengetahui ataupun mencari sumber permasalahan ataupun penyebab kalian itu mengalami banyak sensasi ini. Oke, teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya, teman-teman, sudah sering saya katakan sensasi asam lambung ini hanyalah merupakan suatu fase. Jadi, fase-fase ini nanti akan bergantian, teman-teman. Misalnya fase hidung tersumbat, fase dada sering deg-degan, fase mata buram, fase kuping berdenging, fase kaki tangan sering nyeri, fase panas dingin, fase keroncongan. Ini semua, teman-teman, akan hilang satu persatu kalau kalian menerapkan yang namanya jam makan, menu makan, terus juga pantang-pantangannya, maka semua sensasi ini nanti akan hilang. Memang tidak instan, teman-teman, karena kalian dulu, teman-teman, menyembuhkan merusak lambung kalian itu cukup lama, cukup bertahun-tahun kalian merusak pola hidup kalian, lambung kalian. Untuk sembuh secara instan itu tidak mungkin, teman-teman, karena kalian itu butuh proses, butuh kedisiplinan, butuh perjuangan untuk menyembuhkan lambung kalian. Nah, jadi, teman-teman, bagi kalian yang masih mengalami sensasi, semua sensasi yang kalian rasakan itu, kalian harus mengetahui, mencari induk permasalahannya. Induk permasalahan itu hanya dua, teman-teman. Pertama dari lambung, kedua dari kecemasannya. Sekarang kalian itu harus menyembuhkan lambung, terus juga menyembuhkan kecemasannya. Nah, untuk lambung sudah saya katakan, kalian harus mengetahui jenis lambung kalian sakit karena apa, baru kalian bisa tahu, ataupun bisa menangani, ataupun bisa menyembuhkan lambungnya. Nah, setelah kalian sembuh dari lambung, kalian tinggal menyembuhkan kecemasannya. Nah, untuk kecemasan ini beda-beda, bisa ke psikiater, bisa ke eh, ahli agama. Nanti kalian akan dikasih wejengan-wejengan, teman-teman, asalkan kalian mampu disiplin, mampu menjalani, mampu bersabar, karena kesabaran untuk menyembuhkan penyakit asam lambung ini sangat dibutuhkan, karena dengan kalian disiplin, sabar, kalian nanti akan mengetahui hasilnya sembuh total tanpa kumat lagi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang asam lambung kali ini. Semoga ini bisa membantu ataupun memotivasi kalian agar bangkit dan cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya, teman-teman. Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.